Abu Usamah atau yang lebih dikenal dengan nama Zaid bin Haritsah bin Syarahil merupakan seorang sahabat yang sangat istimewa. Begitu mulianya beliau sampai-sampai beberapa hukum syariat pun turun berkenaan dengan kisahnya. Sejarah telah mengungkap bahwa satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Haritsah. Demikian pula ia juga merupakan satu-satunya sahabat yang pernah diangkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak angkat sehingga beliau dikenal dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Begitu kurang lebih keterangan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Atsir dalam Usad al-Gabahnya. Selain itu sebuah kisah yang sangat dilematis juga pernah menimpa Zaid ketika nasib pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy, seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy dari suku Asad, berujung dengan perceraian. Zainab pun akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja kita bertanya kenapa hal itu bisa sampai terjadi. Kenapa Rasulullah harus menikahi mantan istri dari anak angkatnya? Jawabannya tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Satu hal pasti, beliau diperintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu untuk menghilangkan tradisi orang Arab dan Yahudi waktu itu yang melarang seorang bapak menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Skenario itu sengaja dirancang oleh Allah guna untuk menghindari sangkaan orang-orang akan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, karena biasanya anak laki-laki dari seorang nabi atau rasul akan mewarisi kenabian ayahnya. Selain itu, penisbatan nama kepada orang yang bukan orang tua kandung berpotensi merusak sistem keturunan seseorang, mengacaukan penentuan warisan dan perkawinan. Masa kecil Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah berasal dari suku Bani Muin, ibunya bernama Suda binti Salabah. Tidak ditemukan keterangan pasti mengenai tahun kelahirannya. Namun Zaid wafat pada tahun ke-8 Hijriah ketika menjadi panglima dalam perperangan Mu'tah. Pada zaman jahiliyah, ibu Zaid mengadakan kunjungan ke kampung persukuan anaknya itu, yaitu kampung Bani Muin. Namun secara tiba-tiba sekawanan tentara berkuda dari Bani Al-Kin bin Jusr menyerang perkampungan tersebut dan merampas serta menawan apapun yang berharga dari kampung tersebut, termasuk Zaid bin Haritsah yang akhirnya dijadikan budak belian. Zaid dibawa ke pasar Ukas dan dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Huwailid, untuk bibinya Siti Hadijah bin Huwailid. Pada saat Siti Hadijah menikah dengan Nabi Muhammad, Zaid pun dihadiahkannya kepada Nabi. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. Lama-kelamaan berita itu terdengar oleh bapak Zaid yang kebetulan juga tengah mencari anaknya. Setelah bertemu dan mengutarakan apa yang dia inginkan kepada Nabi, akhirnya beliau tidak bisa berkata apa-apa melainkan memberikan keputusan sepenuhnya kepada Zaid, yaitu antara memilih tinggal bersama Rasul atau pulang ke rumah orang tuanya. Namun Zaid memutuskan untuk tetap tinggal bersama Nabi dan semenjak itulah Nabi memproklamirkan Zaid sebagai anak angkatnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Fase penting terkait Zaid. Status Zaid yang berorang tuakan Muhammad hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena setelah itu Allah melarang praktek pengadopsian anak dengan cara seperti itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 5 dan 37. Serta menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapa dari laki-laki muslim manapun dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Sebagai bukti lepasnya hubungan bapa dengan anak antara Rasulullah dengan Zaid pada waktu itu adalah dengan halalnya mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-5 Hijriah yang sebelumnya terlarang dalam tradisi Arab jahiliyah. Para ulama hadis sepakat menyatakan bahwa Zaid bin Haritsah adalah seorang sahabat yang adil. Ibnu Hajar menyebutnya dalam Tahzib al-Tahzib dengan sahabiyun jalilun masyurun. Beliau meriwayatkan beberapa hadis langsung dari Nabi Muhammad dan di antara sahabat yang meriwayatkan hadis darinya adalah Usamah bin Zaid, Bara bin Azib, Jublah bin Haritsah, Abdullah bin Abbas dan anaknya Ali bin Abdullah bin Abbas, Hujail bin Syurahbil dan Abu al-Aliyah al-Rayahi. Hadis-hadis Zaid bin Haritsah banyak terdapat dalam kitab Sunan Nasai dan Ibnu Majah. Polemik pernikahan Zaid. Sebelum ayat tersebut turun sebagai sebuah wahyu, orang Arab jahiliyah selalu menganggap anak angkat sebagai anak asli yang terkadang bahkan lebih dicintai ketimbang anak kandung. Mereka mendapatkan hak waris dan istri-istri mereka dianggap sebagai menantu bagi ayah angkat,
sekaligus menjadi haram untuk dinikah oleh ayah angkat jikapun mereka bercerai. Allah kemudian membatalkan anggapan tersebut dengan menurunkan ayat 4 surat Al-Ahzab yang menegaskan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia tidaklah lebih bisa dijadikan sebagai landasan dibanding hukum yang dibuat oleh Allah. Sebuah polemik terjadi yang mengakibatkan kontroversi di kalangan umat pada saat itu, yakni ketika terdapat seorang perempuan yang bernama Zainab bin Jahsy dinikahi oleh Zaid bin Haritsah. Zainab yang notabene-nya ialah seorang perempuan terpandang keturunan Quraisy dari suku Asad kemudian bercerai dengan Zaid. Zainab kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Umat kemudian mempergunjingkan hal tersebut sambil menyatakan bahwa Muhammad menikahi mantan istri anaknya sendiri. Allah kemudian menegaskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah ayah dari salah satu pun pria dari kalian. Ini untuk menegaskan bahwa Nabi tidak punya penerus lelaki sehingga mustahil ada keberlanjutan Nabi dan Rasul karena memang beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. Allah juga menegaskan bahwa Zaid bukanlah anak Nabi Muhammad. Ia sekadar anak angkat yang sehingga konsekuensinya secara hukum, jika ia mempunyai seorang mantan istri, boleh mantan istri tersebut dinikah oleh Nabi. Pada tahun 8 Hijriyah, Zaid bin Haritsah diangkat sebagai panglima perang dalam Perang Mu'tah. Pada peperangan tersebut, ia senantiasa menjadi tameng bagi Rasulullah hingga tidak ada satupun senjata yang mengenai Rasul sebelum senjata tersebut mengenai Zaid. Medan Perang. Pasukan Muslim berangkat dengan penuh semangat jihad. Ketika tiba di Mu'tah, mereka mendapati pasukan musuh yang jauh lebih besar, diperkirakan mencapai 200.000 orang, terdiri dari tentara Bizantium dan sekutu Arab mereka. Jumlah ini sangat timpang dibandingkan pasukan Muslim yang hanya 3.000 orang, namun semangat juang tidak surut, dan Zaid bin Haritsah dengan gagah berani memimpin pasukan ke medan perang. Saat perang dimulai, Zaid bin Haritsah membawa panji Islam dan menerjang musuh dengan penuh keberanian. Ia mengayunkan pedangnya ke segala arah, menebas lawan yang menghadang, namun musuh yang jauh lebih banyak terus mengepung dan menyerangnya dengan tombak serta pedang. Zaid bertarung tanpa rasa takut, mengikuti perintah Rasulullah untuk terus maju. Ia tidak mundur sedikit pun meski tubuhnya mulai dipenuhi luka. Akhirnya tombak musuh menusuk tubuhnya dengan keras, menyebabkan darahnya bercucuran dan akhirnya ia gugur sebagai syahid. Setelah Zaid gugur, Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih kepemimpinan pasukan dan mengangkat panji Islam. Ia pun bertarung dengan gagah berani hingga kedua tangannya terputus dan akhirnya ia syahid. Setelahnya Abdullah bin Rawahah memimpin pasukan dan mengalami nasib yang sama. Akhirnya pasukan Muslim memilih Khalid bin Walid sebagai pemimpin, yang kemudian berhasil menyusun strategi untuk menyelamatkan sisa pasukan dari kehancuran total. Ketika berita gugurnya Zaid dan para pemimpin lainnya sampai di Madinah, Rasulullah sangat berduka. Beliau mendatangi keluarga Zaid dan menangis bersama mereka. Bahkan putri kecil Zaid menangis terseduh-seduh, dan Rasul pun tidak kuasa menahan air matanya.